Baik, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di video Arini Fani. Hari ini kita akan coba dulu bahas soal UTS yang kemarin sudah dikerjakan. Tapi kali ini saya akan bahas soal essay saja ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang nomor 1. Nah, di nomor 1 ini kita diminta untuk membuktikan suatu fungsi merupakan fungsi onto atau bukan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fungsi onto itu adalah fungsi di mana kodomainnya itu pasti punya pasangan di domain. Oleh karena itu kita mesti identifikasi dulu siapa fungsi yang dimaksud. Kalau kita perhatikan di sini fungsi yang diinginkan adalah fungsi f bundaran g. Maka kita perhatikan dulu, kita cari dulu f bundaran g ini bentuknya seperti apa. Baik, kita lihat. Kita mulai dari nomor 1 ya. Baik, diketahui fx-nya didefinisikan dengan x per 2 jika x-nya genap. Kemudian x plus 1 jika x-nya ganjil. Sementara gx-nya itu didefinisikan dengan x min 1 jika x-nya genap. Dan 2x jika x-nya ganjil. Nah, dari sini kita bisa cari fungsi komposisi dari f bundaran g, seperti definisi yang sudah kita tahu, f bundaran g itu artinya f gx. Jadi gx-nya dulu dikerjakan, atau kita lihat dulu gx-nya, baru kita petakan melalui fx. Karena itu kita perlu lihat x di g dulu. Gini. Jadi kalau kita punya diagram panah dari f bundaran gx, itu x-nya ini kita petakan dulu di g, kemudian ketemulah gx, kemudian gx ini kita petakan dari f ya, dipetakan oleh f, ketemulah f gx. Artinya kita mesti tahu dulu x di g ya. Karena g itu mendefinisikan x-nya genap dan ganjil, berarti kemungkinan x-nya ada 2 ya. Jadi yang pertama, kalau x-nya genap, maka kita akan peroleh gx itu x min 1. Karena x-nya genap, maka x min 1 pasti ganjil. Ya, bilangan genap dikurangi 1 pasti merupakan bilangan ganjil. Maka kita punya gx itu ganjil. Nah, karena gx ganjil, maka fgx ini didefinisikan sesuai yang ganjil, yaitu x plus 1. Maka gx plus 1. Tadi gx-nya adalah x min 1. X min 1 plus 1 berarti x. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, apabila x-nya ganjil. Apabila x-nya ganjil, maka gx-nya adalah 2x. Karena kelipatan 2, pasti gx itu genap. Ini bentuk genap. Meskipun x-nya ganjil. Kalau dikalikan 2 kan pasti jadi nilai yang genap. Nah, karena gx-nya genap, fgx-nya mengikuti ketika x-nya genap. Berarti x per 2. Artinya, fgx itu adalah gx per 2. Gx-nya tadi 2x per 2, berarti dia x. Nah, dari kemungkinan 1 dan 2 ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa f bundaran g atau fgx itu merupakan suatu fungsi konstan. Ketika dia genap nilainya x, ketika dia ganjil nilainya juga x. Berarti kita bisa simpulkan seperti ini. Jadi sama antara genap dan ganjil. Seperti yang kita tahu fungsi konstan itu kan pasti nilainya onto ya. Dia pasti onto, dia pasti surjektif, injektif, dan bijektif. Karena f bundaran g fungsi konstan, maka pasti f bundaran g itu onto. Oke, jadi terbukti yang nomor 1 dia merupakan fungsi onto. Kemudian yang nomor 2, sebelum itu apabila onto ini yang di sini mau dibuktikan dia onto, boleh-boleh saja. Itu dengan ambil sebarang di x, pasti ambil sebarang di kodomain pasti dapat ditemukan domain. Dan pasti ya dapat ditemukan karena dia fungsi konstan. Kemudian soal yang nomor 2,
Buktikan bahwa sebarang grup dengan 4 anggota adalah grup abelian. Oke. Saya mau berangkat dulu dari yang tiga ya. Jadi sebelum ke 4, saya mau buktikan sebarang grup dengan 3 anggota pasti abelian. Baik. Sebarang grup dengan 3 anggota. Berarti isinya grup itu, misalnya ya, misalnya G bintang, ini grup dengan 3 anggota. Maka G itu adalah himpunan yang isinya A, B, dan E. Katakanlah begitu. A, B-nya sebarang, E-nya ini pasti elemen identitas. Nah, elemen identitas ini pasti dimiliki oleh G karena G itu grup. Ya, jadi harus selalu ada. Nah, kalau 3 kita bisa langsung identifikasi. Bisa A itu inverse-nya dirinya sendiri. Bisa gini ya. AB inverse-nya dirinya sendiri masing-masing atau AB itu saling inverse. Nih, jadi kemungkinannya ada 2. Nah, sekarang bagaimana kalau 4? Oke, sebelum ke sana. Kalau kemungkinannya ada seperti ini ya. Nah, sekarang kalau 4 bagaimana? Buktikan 4 anggota pasti abelian. Nah, ini sebetulnya sama ya. Jadi kita mestinya juga mengacu dari yang ini. Buktikan jika 4 anggota pasti abelian. Ya, buktinya misal K itu ya, terhadap operasi bintang ini adalah grup dengan 4 anggota atau 4 elemen. Maka kita bisa tuliskan K itu adalah himpunan yang isinya katakanlah A, B, C, E. Gini ya. Nah, karena dia grup, ya, dia pasti punya inverse ya. Masing-masing elemen pasti punya inverse. Karena K itu grup, maka setiap elemen K pasti punya inverse. Nah, kemungkinannya sama seperti yang tadi. Yang pertama, kalau E kan kita nggak perlu lihat lagi karena E ini pasti inverse dari dirinya sendiri gitu ya. Dan setiap elemen selain E, jika dioperasikan dengan E, pasti akan menghasilkan operasi yang komutatif. Katakanlah A, dioperasikan dengan E, pasti dia akan menghasilkan operasi yang komutatif, karena dia elemen identitas. Begitu pula dengan B dan C, dan seterusnya. CE itu sama dengan EC sama dengan A. Nah, sekarang kan kita perlu melihat elemen selain E. Apakah jika dioperasikan A, B, C ini masing-masing dioperasikan satu sama lain, akan menghasilkan sifat komutatif juga gitu. Nah, sama seperti ini tadi, karena kita berangkat dari inverse, masing-masing inverse itu pasti dia punya dua kemungkinan juga. Yang kemungkinan yang pertama, A, B, C inverse-nya dirinya sendiri. Kemudian nanti kemungkinan yang kedua ini berarti katakanlah salah satu ya. Katakanlah salah satu dari A, B, C ini inverse-nya dirinya sendiri. Katakanlah A inverse-nya dirinya sendiri. B, C saling inverse. Nanti akan berlaku juga ketika B-nya inverse-nya dirinya sendiri dan AC saling inverse. Juga berlaku untuk ketika C dirinya sendiri inverse-nya dan AB saling inverse. Jadi ini nomor 2 ini mewakili kemungkinan yang lain gitu ya. Juga mewakili ketika AB itu inverse-nya dirinya sendiri, dan kalau AB inverse-nya dirinya sendiri kan C nggak mungkin inverse-nya yang lain. Pasti dia inverse-nya dirinya sendiri juga. Jadi yang satu ini mewakili kondisi yang itu. Jadi hanya ada 2 kemungkinan gitu ya.
Nah, sekarang kalau ABC inverse-nya dirinya sendiri, tulis AA itu sama dengan E, BB sama dengan E, CC sama dengan E. Gini kan? Karena dia inverse-nya dirinya sendiri. Atau kita bisa peroleh A inverse itu sama dengan A untuk setiap A elemen K. Kita ambil salah satu ya. Nah, sekarang kita perhatikan nih. Perhatikan, misalnya untuk sebarang A, B ya, di K, berarti AB ini bisa saya tuliskan sebagai A inverse, B inverse, karena A inverse itu sama dengan A, B inverse juga pasti sama dengan B. Nah, ini kalau kita kembali ke sifat inverse, ini boleh kita tuliskan sebagai seperti ini kan. Nah, karena AB inverse itu menurut hukum keterbalikan, kalau dibuka lagi di grup, ada hukum inverse kebalikan ya. Ini artinya sama dengan B inverse A inverse. Nah, B inverse A inverse itu kan sama aja dengan B inverse itu B, A inverse itu A. Sehingga dari sini kita peroleh AB itu sama dengan BA. Jadi, berlaku komutatif. Sifat komutatif. Ini. Nah, ini nanti kalau mau dicari dengan AC dan BC, hasilnya pasti sama gitu. Karena sama aja. Sehingga tidak perlu dicari yang AC atau BC, cukup dicari yang AB. AB ini mewakili yang lain. Gitu ya. Kemudian yang nomor 2, A inverse-nya dirinya sendiri. Sudah dibahas tadi kalau inverse-nya dirinya sendiri akan mengakibatkan yang seperti ini. Nah, PC ini saling inverse. Nah, A inverse-nya dirinya sendiri ini berarti bisa kita tulis A inverse itu sama dengan A, BC saling inverse berarti B inverse itu C, dan C inverse itu B. Kan boleh ditulis seperti ini ya. Nah, sekarang perhatikan, kalau saya ambil sebarang elemen di K, misalnya AB seperti tadi ya, A ini kan A inverse, B ini kan sama seperti C inverse, ya kan? Nah, ini boleh saya tulis AC inverse. Nah, AC inverse ini C inverse, A inverse. C inverse itu B, A inverse itu A. Nah, dari sini juga diperoleh komutatif itu sendiri. Sehingga diperoleh juga AB sama dengan BA. Sehingga dia komutatif. Jadi dari 1 dan 2 terbukti bahwa K komutatif. K abelian. Gini ya. Nah, seperti itu pembuktiannya, Rek. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3, diberikan himpunan RR, R pangkat R, yaitu himpunan semua fungsi yang memetakan dari R ke R. Jadi semua fungsi kalau dia dipetakan dari R ke R, dia masuk ke himpunan RR. Selidiki apakah operasi RR terhadap fungsi komposisi, operasi komposisi ya, membentuk satu grup atau tidak. Baik. Nah, nomor 3 ini kita perlu, ini jadi definisikan RR, ini himpunan semua fungsi dari R ke R. Jadi semua fungsi yang memetakan dari R ke R itu dimasuk dalam himpunan R pangkat R. Oke, dia merupakan suatu grup atau bukan. Yang ditanyakan adalah grup. Nah, berarti kita harus cek dari awal. Cek dari awal dia tak kosong, kemudian dia operasinya biner, dan seterusnya. Tapi kita perlu curiga juga kan kita tidak tahu bahwa dia itu merupakan suatu grup atau bukan. Gitu ya. Biasanya kita bisa identifikasi grup atau bukan itu bukan dari tak kosong atau tertutup, tapi dari sifat-sifat yang lain seperti misalnya asosiatif, kemudian inverse, dan elemen identitas. Jadi untuk tak kosong dan tertutup, kita bisa lewati dulu. Kalau di bayangan kita, di pikiran kita itu sudah bisa melihat bahwa RR ini pasti tak kosong. Dan RR ini pasti tertutup terhadap operasi komposisi. Jadi kalau dua fungsi dikomposisikan, dua fungsinya dari RR, dan kalau saya punya fungsi nih,
R ke R, dan fungsi G dari R ke R. Ini ya, F bundaran G kan pasti juga dari R ke R. Artinya F bundaran G ini juga elemen R pangkat R gitu. Jadi dia tertutup. Nah, sekarang kita lihat asosiatifnya. Ini scratch work kita dulu ya, oret-oretan kita. Nanti bukti formalnya di bawahnya. Nah, sekarang yang asosiatif gimana? F bundaran G bundaran H katakanlah ya. Ini oret-oretan ya. Kalau oret-oretan boleh terserah. Nanti kalau ngerjakan beneran harus diberi ambil sebarang dan seterusnya. F bundaran G bundaran H ini apakah sama dengan F bundaran G? Sorry, gini ya mestinya ya, bundaran H. Ya, mestinya jelas ya karena F bundaran ini yang sini ya. Saya kerja dari sini dulu. G H X ya. Ini kan sama dengan F G H X. Sementara yang ini F bundaran G bundaran H ini adalah F G X bundaran H. Nah, ini kan sama aja seperti F G H X. Sama kan? Berarti ini sama, asosiatif juga. Sekarang yang inverse. Ini tadi tertutup, asosiatif, terus inverse. Inverse-nya F bundaran G, supaya dia jadi G bundaran F. Oh sorry, kok inverse? Identitas dulu dong. Identitas. Oh, elemen identitasnya jelas I, fungsi konstan, IR, X. Jadi fungsi konstan di X, ya. Karena F bundaran IR itu pasti IR bundaran F sama dengan F itu sendiri. Kalau saya punya Fx, saya punya F bundaran IR, itu berarti kan F, IR-nya kan X, berarti kan Fx. Ya Fx, kalau IR bundaran F, X, F, ya Fx itu sendiri. Jadi identitasnya itu fungsi konstan. Nah, ini yang perlu dicurigai adalah inverse sekarang. Apakah semua fungsi bernilai real itu punya inverse? Sementara kita punya fungsi bernilai inverse itu ada fungsi kuadrat juga. Fungsi kuadrat ada juga yang tidak punya selesaian. Katakanlah saya punya min 4x plus 10. Ini fx ya. Nah, ini kan dia tidak punya akar-akar. Karena D-nya kurang dari 0. Ya enggak? B kuadrat min 4AC 16 dikurangi 40. Ya, kurang dari 0. Berarti dia tidak punya akar. Tidak punya akar kan berarti tidak bisa diselesaikan. Nah, apakah kalau tidak bisa diselesaikan itu kira-kira tidak punya inverse? Akan kita lihat. Kalau dia punya akar, misalnya nih, saya punya fx itu x kuadrat min 1. Ini kan punya akar. D-nya berapa? Lebih dari 0 ya. B kuadrat 0 min 4 kali. Oh, D-nya lebih dari 0 ya, benar. Berarti inverse-nya bisa dicari. Di F bundaran G sama dengan G bundaran F sama dengan X. Kan harusnya sama dengan IR ya. IR-nya X. Jadi F GX itu sama dengan X. GX kuadrat min 1 itu X. Berarti ini GX-nya adalah plus minus ya. Akar X plus 1. Gitu. Bisa dicari dong. Termasuk juga yang G bundaran F. Bisa dicari juga nanti. Nah, yang G bundaran F ini Gfx sama dengan X. Fx-nya X kuadrat min 1. Itu sama dengan X. Misalnya X kuadrat min 1 itu K. Berarti X kuadrat itu K plus 1. Jadi X-nya plus minus ya. K plus 1. Dari sini kita bisa peroleh GK itu plus minus akar K plus 1. Jadi GX itu plus minus akar X min plus 1. Jadi inverse-nya ini. Kalau fungsinya D-nya lebih besar dari 0. Artinya kalau suatu fungsi yang bisa diselesaikan, dia punya akar-akar, masih bisa dicari inverse-nya. Tapi kalau suatu fungsi yang nggak punya akar, nah ini yang susah, kita nggak bisa cari inverse-nya gitu. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada
satu fungsi yang tidak bisa dicari inverse-nya. Inilah yang menyebabkan fungsi atau sistem RR terhadap operasi komposisi itu bukan merupakan suatu grup, ya. Jadi akan dibuktikan, ini bukti formalnya nih. Ini oret-oretan tadi, oret-oretannya. Akan dibuktikan sistem RR terhadap operasi komposisi bukan grup. Pilih gini ya. Pilih fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 10. F itu memetakan dari R ke R. Gini. Ini harus dijelaskan ya. Sehingga F-nya ini benar-benar anggota dari R. Gitu. Sekarang, misal Gx itu sama dengan F inverse X. Perhatikan, misalnya ada. Misalnya Gx itu adalah inverse-nya. Perhatikan bahwa F bundaran G itu ya, gini. Misalnya ini haruslah dia memenuhi F bundaran G sama dengan G bundaran F sama dengan I. R tadi ya. Harus dia memenuhi itu. Perhatikan F bundaran G itu F Gx. Nah, F Gx ini berarti Gx kuadrat min 4 Gx plus 10. Ini harus sama dengan X. Nah, ini perlu diperhatikan bentuk yang ini. Perhatikan bahwa bentuk kuadrat Gx kuadrat min 4 Gx plus 10 tidak punya selesaian atau tidak punya akar. Sehingga tidak dapat ditentukan nilai Gx. Kan nggak punya akar, jadi Gx-nya nggak bisa ditentukan berapa nilainya. Atau nilainya nggak real, gitu. Jadi bisa jadi nilainya ada tapi nggak dari real, gitu. Sehingga kalau nggak dari real pun dia nggak termasuk dalam ini. Jadi sampai sini cukup. Ini kan inverse kanan ya. Jadi cukup sampai sini aja, nggak perlu yang G bundaran F. Jadi ini aja udah mematahkan bahwa dia nggak punya inverse. Jadi Fx tidak punya inverse. Karena tidak punya inverse, maka sistem tadi bukan merupakan grup. Terbukti. QID. Wow, panjang sekali ya. Apa-apa. Ini seru. Seru karena kita harus meneliti dulu sekian panjang. Oh, ternyata ada satu hal yang mencurigakan. Gitu. Ups. Baik, kita lanjut ke yang nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 apa ya? Oh, terakhir. Diberikan sistem G terhadap operasi bintang, itu adalah grup. Nah, G dia grup ya. Dan didefinisikan pangkat untuk suatu X, sebarang M. Perhatikan di sini untuk suatu X, berarti X-nya tertentu. Jadi X-nya nggak boleh diubah-ubah karena untuk suatu, berarti dia tertentu. Dan sebarang M. Sebarang M ini berarti M-nya boleh berapapun. Jadi X pangkat M itu X bintang X sebanyak M. Buktikan bahwa himpunan semua pangkat dari X, yaitu X pangkat M, itu adalah subgrup dari G. Oke, ini mudah saya kira. Nomor 4 akan dibuktikan. Katakanlah saya punya X besar gini ya. Himpunan X anggota G, ya, X pangkat M, untuk setiap M elemen Z. Jadi bisa X pangkat 1, X pangkat 0, berapapun asal pangkatnya bilangan bulat. Ini adalah subgrup G. Oke, yang pertama saya mau pakai teorema yang kedua ya, yang tak kosong dan AB inverse itu ya. Yang pertama ini akan dibuktikan X tak kosong. X tak kosong ini berarti pilih semua anggota. Ya pilih aja M-nya 0. Oh, baterai saya habis. Sebentar, bentar ya baterai. M0 berarti
pilih M0 berarti X pangkat M itu X pangkat 0 sama dengan E. Nah, E ini pasti elemen G, karena G group pasti dia punya elemen identitas. Sementara yang kedua akan dibuktikan untuk setiap AB elemen X, AB inverse itu elemen X juga. Nah, berarti kita tulis dulu AB-nya itu siapa ya. Jadi A itu bisa kita tulis sebagai X pangkat apa ya misalnya ya. X pangkat A1 deh gitu ya. Terus yang B itu X pangkat B1 gini supaya nggak sama. Maka karena B ini pasti anggotanya G, pasti dia punya inverse ya kan? Maka B inverse ini bisa kita tuliskan sebagai X pangkat B1 inverse atau X pangkat min B1 atau X pangkat B1 pangkat inverse. Sorry, kok sama aja? Bukan maksud saya nggak gitu. Jadi X inverse pangkat B1. Jadi X inverse sebanyak B1 gitu ya. Jadi ini sebanyak B1. Nah, sekarang kita lihat AB inverse itu berarti kan A-nya kan X pangkat A1 bintang B inverse-nya X pangkat B1. Berarti ini X pangkat A1 ini X bintang X, bintang X, bintang sampai sebanyak A1. Ini sebanyak A1. Bintang X B inverse tadi, X pangkat B1, sorry, ini ya. X pangkat B1 tadi kan B, ini kan nilainya, yaitu X inverse, X inverse sebanyak B1. Nah, tadi A1 dan B1 ini anggotanya bilangan bulat. Berarti kalau di anggota bilangan bulat, A1 dan B1 ini ada 3 kemungkinan. A1 sama dengan A, B1, A1 lebih besar dari B1, A1 lebih kecil dari B1. Kalau A1 sama dengan B1, ini kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3 ya. Kalau A1 lebih dari E sama dengan B1, maka AB inverse itu pasti E, kan nanti nilainya sama. Saling coret-mencoret satu sama lain. Dan E itu elemen G. E itu elemen X. Kan identitas di grup juga identitas di subgrupnya. Kalau lebih besar, maka AB inverse itu X pangkat A1 min B1. Ya, karena A1 min B1 itu juga elemen Z, kan A1 Z, B1 Z, A1 min B1 juga Z. Berarti X pangkat A1 min B1 elemen X besar. Nah, kalau kurang dari, maka AB inverse-nya itu, ya sama sih, X pangkat, ya saya baliklah supaya nggak negatif gitu ya. B1 min A1-nya juga elemen Z, sama seperti yang kedua. Sehingga X pangkat A1 min, B1 min A1 itu elemen X besar. Elemen ini, maksudnya elemen ini. X besar. Oke, sekian pembahasan kali ini. Baterai saya sudah habis. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang materi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana matiin? Stop.